Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana dengan NIM 2115071. Saya dari kelas 4C BKPI. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah modifikasi perilaku dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani. Selamat menonton. Review makalah kali ini yaitu mengenai implementasi modifikasi perilaku dalam lingkup kehidupan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai keterampilan sosial dan menerapkannya dalam modifikasi perilaku. Selanjutnya yaitu mengenai kita ketahui lebih dahulu yaitu tentang keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini dapat diartikan sebagai sebuah alat yang terdiri dari kemampuan berinteraksi, berkomunikasi secara efektif, baik secara verbal maupun non-verbal, kemampuan untuk dapat menunjukkan perilaku yang baik, serta kemampuan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Serta juga digunakan seseorang untuk dapat berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sosial. Keterampilan sosial ini sangat penting bagi kita untuk berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dalam melatih keterampilan sosial ini maka dapat dilakukan atau digunakan dengan pelatihan keterampilan sosial. Pelatihan keterampilan sosial ini merupakan salah satu teknik modifikasi perilaku yang banyak digunakan, terutama untuk membantu penderita kesulitan dalam berinteraksi ataupun bersosial dengan orang lain. Kemudian selain ada pelatihan keterampilan sosial, ada juga pelatihan keterampilan psikologik yang dimana diciptakan sebagai alternatif bagi pemberi bantuan atau konselor terhadap masyarakat golongan sosial ekonomi menengah ke bawah. Jadi terdapat dua pelatihan untuk melatih keterampilan sosial kita. Yang pertama itu tentang pelatihan keterampilan sosial dan juga pelatihan keterampilan psikologi. Yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya itu mengenai teknik dan prosedur assertive training untuk membentuk perilaku asertif. Perilaku asertif ini adalah perilaku seseorang dalam hubungan antar pribadi yang menyangkut emosi, perasaan, pikiran, serta keinginan dan kebutuhan secara terbuka, tegas, dan jujur tanpa perasaan cemas atau tegang terhadap orang lain tanpa merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Jadi perilaku asertif ini seorang individu itu dapat mengungkapkan dengan secara terbuka apa yang ia pikirkan, pendapat apa yang ia rasakan, dan juga emosi apa, terus juga jujur dan tegas, serta pendapat ataupun pembicaraan yang dikemukakan oleh individu ini tidak merugikan orang lain. Dalam perilaku asertif ini ada teknik yang dapat digunakan untuk melatih perilaku asertif pada individu, yakni salah satunya itu teknik assertive training. Nah, assertive training ini adalah latihan yang digunakan untuk melatih individu yang mengalami kesulitan dalam menyatakan dirinya untuk melakukan tindakan yang benar dan layak. Asertif ini akan memberikan latihan kepada individu yang mengalami kesulitan dalam menyatakan dirinya atau berinteraksi dengan orang lain. Salah satu tujuan dari teknik asertif training ini untuk membantu individu yang mengalami kesulitan dalam berperilaku asertif, serta membantu individu untuk menjadi lebih terbuka, tidak canggung dalam mengemukakan perasaan dan pendapatnya. Nah, dalam assertive training ada beberapa tahap yang dapat digunakan konselor ataupun konseli untuk melatih perilaku asertifnya. Yang pertama itu mengenai role playing. Nah, role playing ini bermain peran di mana seorang klien atau individu ditugaskan untuk bermain peran sehingga dia bisa berkomunikasi dengan orang lain dan mengungkapkan perasaan-perasaannya ataupun mengungkapkan ide-idenya dalam bermain peran tersebut. Yang kedua yaitu modeling. Nah, dalam tahap modeling ini praktikan itu atau konselor memberikan contoh perilaku ketika kalian berhubungan sosial dengan orang lain. Jadi konselor itu akan memberikan contoh kepada klien bagaimana cara bersikap ketika berhubungan sosial dengan orang lain. Kemudian dari memberikan contoh itu diharapkan klien itu dapat meniru dari perilaku yang telah dicontohkan atau dipraktikkan. Yang ketiga yaitu social reward dan coaching. Nah, social reward ini dia memberikan penghargaan ketika individu atau klien berhasil memberikan perilaku ataupun dapat berkomunikasi dengan orang ataupun sosial dengan baik. Serta coaching ini yaitu memberikan
arahan kepada konselor bagaimana seharusnya dia bersikap. Baik, itulah tadi mengenai pelatihan keterampilan sosial dan juga assertive training untuk melatih perilaku asertif. Dari pemaparan makalah sekiranya sudah cukup jelas. Terdapat juga misalnya kayak teknik, pengertian, langkah-langkahnya juga, dan juga disediakan contohnya. Baik, itu saja sekiranya pemaparan materi dan juga review dari saya mengenai makalah kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah dalam pemaparan makalah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf pun saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.